Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wira Nur Hidayat, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Indramayu tahun 2025. Saat ini saya akan menjabarkan terkait tugas individu agenda 2 tentang personalizing values berakhlak, yang mana tugas ini menjabarkan terkait nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja dan dijabarkan oleh diri saya sendiri. Langsung saja, yang pertama, berakhlak sendiri mempunyai akronim ada 7 poin. Poin yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Sebagai analis kebijakan ahli pertama di bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, saya akan memberikan pelayanan dengan profesional dan informatif kepada masyarakat Kabupaten Indramayu yang akan mengurus seperti dokumen, beasiswa, hibah, dan kegiatan yang dilakukan oleh bagian kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan lingkup bagian Kesra seperti mengadakan sosialisasi keagamaan, sosialisasi kesejahteraan sosial, memfasilitasi pemberangkatan jamaah haji, dan bantuan dana hibah maupun beasiswa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu yang membutuhkan. Lanjut, yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel sendiri untuk saya di tempat bekerja, yaitu dalam melaksanakan pekerjaan di bagian Kesra diberikan wewenang untuk mengelola dana pemerintah seperti bantuan beasiswa, bantuan dana hibah, dan fasilitasi kepada lembaga pendidikan. Hal itu mewajibkan pegawai agar bekerja secara transparansi dengan melakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar menghindari informasi yang tidak benar. Lalu yang kedua, menggunakan fasilitas barang milik negara dengan baik, menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan, dan juga tidak menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi ataupun sepihak. Lanjut, yang ketiga, kompeten. Kompeten di sini saya akan menjabarkan di tempat kerja, yaitu di samping dinamis dan kompleksnya perubahan zaman modern, pegawai bagian Kesra juga harus bisa menguasai dalam bidang agama seperti membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, mengadakan program pembelajaran kepada santri tahfiz agar bertujuan membentuk masyarakat yang religius. Lalu yang kedua, perubahan inovasi dan pertukaran informasi yang begitu cepat dan masif, bagian Kesra juga dituntut untuk mengikuti perubahan zaman sesuai dengan permintaan masyarakat yang berbasis digital, seperti pembuatan sistem informasi berbasis aplikasi agar pekerjaan dan masalah dapat cepat diselesaikan. Lanjut, yang kelima yaitu harmonis. Yang keempat, harmonis. Bagian kesejahteraan rakyat juga bertanggung jawab atas lingkup keagamaan, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Harus memberikan rasa saling menghargai, merangkul keragaman, dan ikut serta dalam kemajuan bidang pendidikan dengan terjun langsung kepada seluruh elemen masyarakat. Lalu yang kedua, membantu sesama pegawai maupun masyarakat tanpa memandang status sosial, latar belakang, suku, agama, dan memberikan bantuan dengan tulus dan menerapkan budaya 5S agar terbentuk lingkungan yang kondusif dan harmonis. Lanjut, loyal. Loyal yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dalam bekerja dimanapun berada dan waktunya. ASN harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Lalu yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Karena ASN sendiri sebagai pelayan publik dan pegawai negara, kehormatan negara bisa dilihat langsung dari hal terkecil seperti tindakan perilaku ASN yang langsung bisa terlihat oleh lapisan masyarakat. Lalu selanjutnya ada adaptif. Adaptif di sini yaitu mengikuti kegiatan sosialisasi maupun diskusi perihal perkembangan inovasi teknologi seperti pembuatan sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi maupun web based agar memudahkan masyarakat dalam melakukan birokrasi. Lalu yang kedua, selain itu ASN juga dituntut untuk dapat memanfaatkan aplikasi online, penyimpanan arsip-arsip yang berbasis online agar meminimalisir penyimpanan arsip dalam bentuk fisik yang cenderung rusak. Terakhir, yaitu kolaboratif. ASN juga dalam melaksanakan setiap kegiatan
tidak luput dari kerjasama antar perangkat daerah atau pihak terkait guna untuk menjalankan kegiatan dengan lancar, aman, dan bernilai, dan juga untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Juga yang terakhir, yang kedua, itu bekerja sama dan bersinergi dengan seluruh pihak ataupun stakeholder dapat membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi, dan juga mendorong kepada setiap anggota dapat terlibat aktif dalam membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Mungkin itu saja terkait penjabaran nilai-nilai berakhlak di lingkungan tempat bekerja saya, yaitu di bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.